Topik bahasan kita hari ini adalah siklus menstruasi. Jadi, simak terus penjelasannya ya. Sebelum masuk ke siklusnya, kita bahas sedikit dulu kepengertiannya ya. Menstruasi adalah pelepasan endometrium atau dinding rahim yang disertai perdarahan berulang setiap bulan. Dinding endometrium mengalami pelepasan karena sudah tidak dibutuhkan. Penebalan endometrium terjadi untuk mempersiapkan penempelan ovum yang telah dibuahi. Umumnya, darah yang keluar berkisar antara 10 hingga 80 ml dengan kisaran rata-rata antara 35 ml per hari. Nah, setelah tahu tentang pengertiannya, kita lanjut ke siklusnya ya. Di sini ada tabel yang membahas tentang siklus menstruasi. Siklus menstruasi terbagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama yaitu fase menstruasi. Fase yang kedua yaitu fase praovulasi atau folikuler, dan fase yang ketiga yaitu fase ovulasi, dan 4 yang terakhir adalah fase pasca ovulasi atau luteal. Lalu dalam siklus menstruasi ini terdapat siklus ovum, hormon, dan siklus uterus atau rahim. Nah, yang harus teman-teman ingat, hal ini tidak perlu dihafal ya, cukup teman-teman coba untuk memahaminya. Oke, sekarang kita masuk ke fase pertama, yaitu fase menstruasi. Diawali dengan tidak dibuahinya sel ovum, kadar hormon progesteron pun ikut turun, sehingga menyebabkan peluruhan dinding rahim dan menyebabkan menstruasi. Dalam fase ini, hormon FSH dan LH dibantu dengan hormon estrogen, membantu mematangkan sel telur selanjutnya. Fase ini umumnya terjadi antara 3-7 hari dengan rata-rata 5 hari. Fase kedua yaitu fase praovulasi atau folikuler. Ketika ovum sudah matang, hormon FSH dan LH mengalami sedikit penurunan, sedangkan estrogen mengalami kenaikan. Seiring dengan naiknya hormon estrogen, dinding rahim pun ikut mengalami penebalan. Kedua hal ini terus naik hingga ke tahap maksimal. Selanjutnya masuk ke fase ketiga yaitu fase ovulasi. Setelah mencapai titik maksimalnya, hormon estrogen mulai menurun. Pada fase ini terjadi lonjakan hormon LH dan FSH secara mendadak dan tinggi. Hal ini menyebabkan folikel pecah dan mendorong ovum atau sel telur keluar dari ovarium. Pelepasan ini biasanya terjadi antara 16 hingga 32 jam setelah hormon LH dan FSH naik. Fase terakhir yaitu fase pasca ovulasi atau luteal. Setelah ovum terlepas, folikel yang ditinggalkan membentuk korpus luteum. Korpus luteum ini akan melepaskan hormon progesteron yang menyebabkan kenaikan suhu basal atau thermal shift yang menandakan tubuh sedang dalam masa subur. Selepas ovulasi, hormon progesteron dibantu hormon estrogen memiliki tugas untuk menahan dinding rahim atau endometrium. Namun, lama-kelamaan korpus luteum hancur dan tidak lagi memproduksi hormon progesteron. Hal ini menyebabkan endometrium mulai luruh dan terjadilah menstruasi selanjutnya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai siklus menstruasi.